Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Sidang salat tarawih yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Khatib mengingatkan, mari sama-sama untuk kita hadirkan niat i'tikaf di masjid yang kita muliakan ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita anugerah dan ampunan rahmatnya, dan mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sidang salat tarawih yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam fase perjalanan hidup baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada satu fase yang sangat penting dan mempunyai ibrah serta pelajaran yang bisa kita ambil, yaitu fase yang dinamakan dengan Amul Huzni, yaitu tahun kesedihan yang dialami oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya yang mereka sudah memeluk Islam dari awal masa Rasulullah diutus. Para sejarawan dan para penulis kitab sirah Nabawiyah menyatakan bahwa disebutnya Amul Huzni karena pada masa itu permusuhan yang dialami oleh kaum muslimin dari pihak Quraisy semakin keras. Dan ini dimulai dengan wafatnya dua pelindung bagi baginda Nabi Muhammad SAW di dalam dan di luar rumah. Adapun di dalam rumah yaitu baginda Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Adapun di luar rumah yaitu Abu Talib. Jadi dua orang ini, terutama Siti Khadijah, merupakan orang yang paling berkontribusi di dalam perjuangan Islam di masa-masa awalnya. Ketika Sayyidah Khadijah wafat, maka Nabi Muhammad SAW tidak lagi mempunyai sandaran di dalam rumahnya. Begitu pula di luar rumahnya, yang biasanya Abu Talib melindungi kaum muslimin dari permusuhan, dari hal-hal yang bisa menyakiti mereka dalam dakwah Islam, dan sudah tidak ada lagi. Baginda Nabi Muhammad SAW dalam perjuangannya ini adalah fase yang paling berat. Di embargo, kemudian sampai beliau mencari suaka dakwah ke negeri Taif yang jaraknya tidak dekat dari Mekah, namun apa yang dialami oleh beliau itu di luar ekspektasi beliau. Beliau malah ditimpuki oleh anak-anak kecil. Sidang salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam mempelajari sirah nabawiyah, kita tidak hanya sekedar membaca seharusnya, tapi kita harus mampu mengambil nilai sebagaimana yang disampaikan oleh Profesor Dr. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti di dalam kitab Fiqh Sirah. Nah, sekarang nilai apa yang bisa kita ambil daripada fase Amul Huzni? Yang paling pertama, sesuai dengan yang disebutkan di dalam Fiqh Sirah, adalah pengajaran akidah kepada kita bahwa dakwah Islam itu tidak bergantung kepada siapapun. Maksudnya, seandainya Siti Khadijah dan Abu Talib itu masih ada sampai Islam itu benar-benar menang dan benar-benar diterima di Jazirah Arab, maka nanti orang akan menyatakan bahwa tanpa Khadijah dan tanpa Abu Talib, maka Islam tidak akan menang. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan satu pesan melalui perjalanan hidup yang dilalui oleh baginda Nabi, bahwa ada atau tidak ada Khadijah, ada atau tidak ada Abu Talib, Allah tetap akan menyempurnakan cahaya Islam walau karihal kafirun,
sekalipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Jadi di sini jamaah rahimakumullah, kata Syekh Al-Buti, ada penanaman nilai akidah di dalam hati Nabi Muhammad dan di dalam hati kaum muslimin untuk kita semua, bahwa agama Allah sejatinya tidak bergantung kepada seseorang. Satu orang wafat, Allah maha mampu untuk menggantikan 1 juta yang lebih baik daripada orang tersebut. Maka kita lihat ketika Siti Khadijah wafat, kemudian Abu Talib wafat, kemudian Rasulullah sampai ditimpuki oleh anak-anak kecil di Taif, dan beliau ridha terhadap apa yang ditakdirkan. Allah kasih hadiah berupa Isra dan Mi'raj, dan tidak lama setelah itu terjadilah Bai'at Aqabah, yaitu perjanjian antara baginda Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang Yathrib atau Madinah, yang kemudian hari beliau baginda Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah, dan disitulah jadi kunci kemenangan Islam. Seandainya ada Khadijah dan Abu Talib, maka kisahnya tidak akan ada hijrah ke Madinah, maka kisahnya tidak akan sebesar sekarang, maka kisahnya tidak akan sefenomenal sekarang. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin membuktikan bahwa tanpa adanya Khadijah, tanpa adanya Abu Talib, Allah tetap mampu untuk memenangkan agama Islam. Allah tetap mampu untuk menyempurnakan agama Islam. Maka di sini ada pesan juga untuk kita, bahwa kita ketika berjuang untuk agama ini, baik kita berjuang dalam segi Dewan Kemakmuran Masjid, atau dari segi kemajuan pendidikan, atau dari segi pengajaran tahfizul Quran atau tahsinul Quran. Seandainya kita merasa ada andil di situ, maka hendaknya kita jangan merasa tanpa diri kita maka masjid tidak akan makmur. Tanpa ada kita maka orang tidak akan bisa baca Quran. Tanpa ada kita maka orang tidak bisa menghafalkan Quran. Ada atau tidak ada kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu untuk mendatangkan 1 juta orang yang lebih baik dari kita untuk tegaknya agama Allah. Karena sejatinya Allah berjanji di dalam surat As-Saff, wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Dan Allah yang akan terus menyempurnakan cahaya Islam sekalipun orang-orang kafir tidak suka. Dengan siapa? Baik dengan kita, atau orang setelah kita, atau orang yang tidak pernah kita sangka sekalipun. Janji Allah bahwa agama ini tetap akan tegak oleh siapapun yang akan memegang panjinya. Maka ini pelajaran akidah yang begitu dalam bagi kita semua jamaah rahimakumullah. Yang kedua adalah, kalau kita lihat dari perjalanan hidup Nabi Muhammad sampai kepada Amul Husni, maka ini mengajarkan kepada kita bahwa dalam proses dakwah, dalam dakwah itu harus tetap melalui proses yang begitu panjang. Jadi baginda Nabi untuk menerima pertolongan daripada orang-orang Yathrib, orang-orang Madinah yang datang ke Mekah, beliau harus melalui fase susah payah. Ini mengajarkan apabila orang yang paling mulia seperti baginda Nabi Muhammad SAW, yang kemuliaannya melebihi seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus melalui rasa letih, susah dan payah dalam mewujudkan dakwahnya, maka apalah kita yang bukan sebagai orang pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bisa kita tanamkan kepada anak-anak kita, kepada diri kita, agar menjadi mempunyai kepribadian yang tahan banting. Jadi bukan kepribadian yang dia gampang kalah. Kita lihat baginda Nabi dimusuhin dari kanan, kiri, depan, belakang, sampai diembargo total. Sampai tiba pada masa Amul Husni, dan setelah itu pun cobaan belum berhenti, namun beliau sabar dan beliau berserah diri kepada Allah. Kita lihat bahwa beliau mempunyai karakteristik yang tahan banting. Maka di sini ada pesan bagi kita umat Islam dalam pelajaran sirah nabawiyah, dalam mewujudkan satu cita-cita yang besar, yang itu terutama dalam menegakkan agama Allah, maka kita harus mempunyai pribadi yang tahan banting, pribadi yang mampu melawan tantangan dan cobaan yang dihadapkan kepada kita. Ini pesan yang begitu mulia
dalam sirah nabawiyah yang seharusnya kita tanamkan kepada generasi-generasi penerus kita. Kemudian yang ketiga, jamaah rahimakumullah. Ini dalam fase Amul Huzni ini semakin menguatkan yang ada di dalam surat Al-Insyirah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ma'al usri fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra." Bahwa setelah kesulitan itu ada kemudahan, dan sungguh setelah kesulitan itu ada kemudahan. Di mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalami Amul Huzni, kemudian setelah beliau melaluinya dengan tahan banting, dengan berserah diri kepada Allah, Allah berikan satu kemudahan, bahkan kemenangan besar, bahkan hadiah besar yang tidak pernah diberikan kepada orang manapun selain baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadiah itu adalah Isra dan Mi'raj. Maka sudah jelas bahwa di sini harus kita tanamkan ke dalam jiwa kita, ke dalam diri anak-anak kita, bahwa Allah telah berjanji, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wad'ullaha ta'ala wa minallahi taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.